Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas Space akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Sintayong temukan pengganti Rizky Ridho untuk perkuat Timnas Indonesia di FIFA Matchday. Pelatih asal Belanda bantu Sintayong kembangkan punggawa Garuda. Alasan Vietnam kalahkan Timnas Indonesia di AFF U23 akhirnya terungkap. Dan PSSI didesak ikuti cara Federasi Australia. Jadi simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Ada kabar menarik menghampiri pemain Timnas Indonesia yang meniti karir di Liga Belgia. Kedua pemain tersebut ialah Marcelino Ferdinand dan Sandy Walsh. Kedua pemain itu terlihat sedang berada di acara Amazing Asia Festival di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussels, Belgia pada Senin kemarin. Acara tersebut guna memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun. Momen kebersamaan Marcelino dan Sandy Walsh itu diunggah melalui akun Instagram @IndonesiaInBrussels. Dalam unggahannya itu, kedua pemain ini bermain kuda lumping dan menjajal mainan budaya tanah air berupa kuda lumping. Selain itu, mereka juga disebut ikut menari maumere bersama-sama. Skuad Garuda Asia akan menghadapi Piala Dunia U17 pada November mendatang. Jelang ajang tersebut, salah satu punggawa Garuda Asia, Andre Pangestu pun buka suara. Dirinya saat ini sedang bekerja keras untuk mencoba keberuntungannya dalam seleksi Timnas Indonesia U17 menjelang hajatan Piala Dunia U17. Andre Pangestu pun memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi untuk bisa menembus skuad arahan Bima Sakti itu. Sebab dirinya memiliki pengalaman bermain di Eropa ketika menjadi bagian dari program Garuda Select. Bek asal Bali itu pun mewarisi ilmu sepak bola dari Des Walker lewat program tersebut. Hal inilah yang menjadi modal bagi Andre Pangestu untuk menyisihkan para pemain lainnya saat seleksi Timnas Indonesia U17. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda Muda gagal meraih juara di turnamen U23 pada Sabtu 26 Agustus lalu. Timnas Indonesia U23 ini kalah atas Vietnam U23 melalui babak penalti. Namun kini, alasan skuad Garuda Muda mengalami kekalahan atas Vietnam pun terungkap. Baru-baru ini ada kabar viral yang menunjukkan momen nyeleneh supporter Vietnam di tribun sebelum laga final tersebut. Hal ini diungkapkan dalam akun Instagram @football.indonesia. Tampak dua orang pria ini menggunakan kaos berlogo bendera Vietnam bertingkah layaknya sedang berdoa. Di depan kedua pria tersebut tampak sesajen yang terdiri dari buah-buahan dengan diletakkan di atas atribut supporter. Para supporter Vietnam di belakang kedua pria tersebut justru mengabadikan momen ini. Tak pelak, ada juga pria yang berlari memegang ponsel untuk mengabadikan momen tersebut. Momen ini pun mendapatkan respon dari netizen Indonesia di kolom komentar. Badan Tim Nasional Indonesia Sumarji mengkonfirmasi bahwa PSSI saat ini sedang mempertimbangkan keikutsertaan Timnas Indonesia di turnamen yang bukan agenda FIFA, salah satunya adalah AFF. Menurut Sumarji, ada pro kontra yang menyulitkan tim merah putih. Salah satunya adalah sulitnya Timnas Indonesia U23 menurunkan skuad terbaiknya di Piala AFF U23 kemarin. Sebab beberapa pemain tidak diizinkan oleh klubnya untuk gabung ke Timnas Indonesia. Karena turnamen tersebut bukan termasuk dari agenda FIFA. Dalam hal ini pelatih Sintayong pun juga mengkritik AFF. Menurut pelatih asal Korea Selatan itu tidak seharusnya AFF menggelar turnamen U23 karena tidak membuat para pemain berkembang. Para pemain lebih baik bermain bersama klub di kompetisi karena level U23 hampir sama dengan senior. Sumarji pun akhirnya sadar bahwa tidak semua turnamen di luar agenda FIFA harus diikuti oleh Timnas Indonesia. PSSI akan memilih-milih dahulu turnamen apa yang harus diikuti atau tidak. Beberapa supporter pun ingin PSSI mencontoh Federasi Sepak Bola Australia, di mana mereka hanya mengikuti Piala AFF U17 saja dan fokus untuk membenahi liga domestik dan hanya berlaga di agenda FIFA saja. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia mengalami kekalahan atas Vietnam di laga final AFF U23 kemarin. Laga tersebut dinilai kontroversial sebab keputusan wasit kerap merugikan pasukan Garuda Muda. Salah satu momen yang menjadi sorotan adalah ketika pemain Vietnam Nguyen Hong Puek mengikuti Haikal Al-Hafiz. Namun, wasit asal Jepang Hiroki Kasahara mengabaikan kejadian tersebut dan tidak menganggap itu sebagai sebuah pelanggaran.
Sintayong selaku pelatih Timnas U23 Indonesia juga telah melontarkan kritik keras terhadap Federasi Sepak Bola Asia Tenggara dan mendesak AFF untuk segera menerapkan VAR. Dan beberapa orang yang berkecimpung di sepak bola tanah air pun juga mendesak agar PSSI keluar dari AFF. Usulan tersebut kemudian mendapatkan perhatian dari pakar sepak bola asal Vietnam Phum Man Hai. Menurutnya, bukan hal yang aneh jika ada sebagian tokoh sepak bola Indonesia yang ingin tim nasionalnya mundur dari turnamen regional tersebut. Namun ia menilai itu merupakan sikap yang terlalu kekanak-kanakan dan tidak seharusnya terjadi. Dirinya pun juga meragukan kualitas yang dimiliki Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Salah satu lawan Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala AFC U23 Turkmenistan membuktikan keseriusannya untuk menghadapi ajang tersebut. Karena sebagaimana diketahui, Turkmenistan sendiri berada di grup yang sama dengan skuad Garuda Muda, yakni bersama Cina Taipei di grup K. Kedua tim ini akan saling adu kekuatan pada 12 September di Stadion Manahan Solo. Nampaknya Turkmenistan U23 akan menjadi ancaman serius bagi skuad arahan Sintayong. Sebab wakil Asia Tengah itu mampu tampil mengejutkan dalam keikutsertaan pertamanya di Piala Asia U23 pada tahun lalu. Meski berstatus debutan, tim besutan Ahmed Agamuradov itu sukses melaju hingga babak perempat final di Uzbekistan, di mana mereka kemudian tersingkir seusai kalah tipis 0-1 dari Australia, tim yang juga menyingkirkan Indonesia di babak kualifikasi. Berkaca dari itu, duel Indonesia versus Turkmenistan diprediksi akan berlangsung sengit dan berpotensi menjadi laga perebutan juara grup. Menyadari hal itu, Turkmenistan tampaknya tidak ingin main-main dalam melakukan persiapan sebelum bersua dengan Garuda. Apalagi Indonesia memiliki keuntungan karena bermain di kandang sendiri pada babak kualifikasi nanti. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi FIFA Matchday periode September dan Turkmenistan menjadi lawan skuad Garuda. Laga tersebut akan digelar pada 8 September di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Jelang laga tersebut, Sintayong sejatinya sudah membuat daftar pemain yang dipanggil untuk menghadapi agenda tersebut. Di mana dalam pemanggilan Timnas Indonesia ini, Sintayong banyak nama-nama pemain baru. Salah satu yang menjadi perhatian yakni Wahyu Prastio dari PSIS Semarang, yang mana pemain yang dijuluki sebagai Hulk-nya Indonesia ini dipanggil Sintayong untuk memperkuat Timnas Indonesia. Berposisi sebagai bek tengah, pemain berusia 25 tahun tersebut diprediksi untuk menjaga kedalaman di lini belakang skuad Garuda. Pasalnya, Rizky Ridho kemungkinan akan dipersiapkan untuk kualifikasi Piala Asia U23 2024 bersama Garuda Muda. Wahyu pun bertekad mencuri ilmu sebanyak-banyaknya dari bek lain yang sudah berpengalaman bersama tim nasional. Terlebih dirinya akan berada satu tim dengan Jordi Amat yang sudah malang melintang di kompetisi Eropa. Timnas Indonesia bakal menghadapi FIFA Matchday September 2023. Sintayong pun sudah memanggil beberapa pemain untuk memperkuat skuad Garuda. Hal tersebut bisa dilihat dari beberapa klub BRI Liga 1 yang mengumumkan pemainnya untuk bergabung ke tim nasional untuk menghadapi FIFA Matchday September ini. Dalam pemanggilan pemain ini ada beberapa nama lama yang dipanggil Sintayong, dan tentu ada juga beberapa nama baru. Salah satu nama lama yang dipanggil Sintayong lagi yakni Egy Maulana Fikri, pemain milik Dewa United. Ya, pemain berusia 23 tahun itu sebelumnya dicoret Sintayong untuk menghadapi FIFA Matchday beberapa waktu yang lalu. Sebab dirinya beralasan cedera tetapi bermain untuk Dewa United di Liga 1. Namun kembalinya Egy Maulana Fikri ke Timnas tentu tidak sekedar bermodal catatan apik di masa lalu. Namun kini dirinya juga mampu mencetak 2 gol dan 2 assist dari 10 laga yang telah dimainkan di BRI Liga 1 musim ini. Walaupun belum konsisten, Egy Maulana Fikri perlahan mulai bangkit dan berada pada level terbaiknya. Kebangkitan itu tak terlepas dari polesan pelatih asal Belanda, John Olderi Kering.